sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis, di mana kita bakal bahas tentang kisah-kisah mistis, kisah nyata yang berbau horor dari para narasumber yang telah kita hadirkan di sini. Dan kita pastinya akan menguliknya dan mendalaminya lebih dalam lagi. Bersama saya Bintan Afida Pitara dan kalau saya seperti biasa. Iya, saya Nugi. Nugi aja. Iya, Nugi aja lah. Seperti biasa ya, Mas. Pasti kangen gue, nggak pernah tayang sih ya. Iya benar banget. Dan di episode kali ini kita sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang kebetulan memiliki pengalaman horor yang agak berbeda dari narasumber-narasumber kita sebelumnya. Dia adalah salah satu trainer dari salah satu perusahaan yang ada dan dia adalah Mbak Dina. Ya. Halo, selamat malam Mbak Dina. Halo, malam Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kesibukannya baru ngapain nih Mbak? Lagi abis ngurus skripsi sih Mbak. Jadi masih skripsi. WFH aja di rumah kayak gitu. Semester tua tuh. Iya, jadi ini Mbak Dina ini adalah mahasiswa tapi juga udah kerja gitu ya? Iya, betul Kak. Trainer, betul? Iya. Nah kan juga denger-denger nih ya, jadi Sobat Mistis, ternyata ini Mbak Dina ini adalah salah satu trainer dan itu dia kan pastinya kalau trainer tuh pasti sering kemana-mana gitu ya Mbak buat ngajar gitu kan ya. Jadi sering betul. yang pergi kemana-mana buat ngajar dan pastinya pengalaman di situ pasti udah lebih banyak juga kan. Iya. Dan dengar-dengar juga dari pengalaman-pengalaman itu ada kisah-kisah mistis di dalamnya. Nah mungkin bisa diceritain Mbak, kisah mungkin yang dari Padang atau sampai Solo waktu kisahnya Mbak Dina waktu lagi ngajar trainee yang lain. Oke. Sebenarnya nggak banyak sih Mbak untuk kayak pengalaman-pengalaman gitu. Nah, mungkin aku bisa ceritain dari yang Padang ya. Ya. Itu kejadiannya di tahun 2019 akhir. Itu tepatnya di bulan Desember. Aku ditugasin di Padang. Terus jadi kalau di perusahaan aku sendiri ya Mbak, kalau misalnya kita ada di perusahaan, salah satu perusahaan di Indonesia. Ya. Itu buka cabang. Jadi setiap buka cabang itu pasti akan dia kontrak rumah gitu setahun. Nah, pasti rumahnya baru dan orangnya pun akan baru gitu karena kan kita open recruitment gitu. Nah, kebetulan itu di rumahnya itu kita kontrak di perumahan gitu. Nah, tapi perumahannya itu gede banget. Nah, jadi nggak kayak perumahan pada umumnya sih. Jadi kalau yang kita tinggal di daerah Purbalingga, Purwokerto itu kan paling 20 gitu rumah ya. Cuma kalau di Padang sendiri ini itu banyak banget, bener-bener kayak kurang lebih tuh sampai 50 rumah tuh ada. 50 rumah? Iya, 50 rumah tuh ada. Tapi anehnya tuh di situ bener-bener sepi gitu. Nah, mungkin kita udah sering ngalamin banget ya kayak sepi, ya namanya perumahan ya, ya itu pasti pagi, siang, sore itu sepi gitu. Nah, tapi anehnya tuh di sini dari pagi sampai aku malam di situ juga tetap sepi gitu kan. Terus udah tuh aku kalau training itu kan pasti 1 minggu sekali. Jadi aku stay di Padang itu seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu jadi seminggu aja masa training apa gimana? 1 minggu aja. Jadi 1 kota 1 minggu gitu. Nah, terus lanjut nih hari Senin aku udah mulai ngajar di situ, di perumahan situ. Itu kejadiannya tuh di hari Senin sampai Rabu biasa aja gitu. Jadi sama sekali nggak ada kejadian apapun, nggak ada yang aneh. Cuma emang anehnya ya udah masuk ke perumahan itu emang sepi dan bener-bener sepi gitu. Cuma ngerasa gitu doang. Terus di hari Kamisnya tuh kan aku ngajar kan. Aku ngajar sekitar jam 2 ya kalau nggak salah, sekitar jam 2 siang. Ngajar jam 2 siang Kak. Nah, iya benar juga. Terus malam-malam luar biasa itu. Iya, ngajar jam 2 siang. Aku lagi ngajar biasa, suasana hening kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada salah satu peserta training aku itu tiba-tiba dia ketawa gitu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba ketawa. Jadi bingung kan kita satu ruangan dan ternyata memang dia kesurupan. Kayak gitu. Itu posisi jam 2 siang. Nah,
Terus kejadiannya tuh sampai 15 sampai 20 menit. Dia benar-benar yang tadinya ketawa terus tiba-tiba dia nangis gitu. Kayak kejang gitu kan Kak. Nah, jadi kita bingung dong semuanya di situ. Nah, akhirnya dipanggilin kayak orang yang bisa Orang pinter lah ya. orang pintar ya, orang pintar. Tapi kan kita harus nyari kan Kak, karena kita semua bukan orang warga situ dan kita harus nyari keluar ke perumahan buat nyari orangnya yang bisa nolongin teman kita itu tadi peserta trainingnya. Nah, udah gitu udahlah datang tuh pasti bapak-bapak ya yang orang pintar itu. Nah, udah sih cuma tinggal dipegang terus kayak cuma tinggal didoain gitu kan. Habis itu udah pulih lagi, tapi dia bener-bener kayak blank gitu loh, kayak nggak bingung gitu. Bingung, Ini aku kenapa gitu kan si yang kesurupan tadi. Nah itu durasinya berapa lama Mbak jadi waktu kesurupan itu? Dari jam 2 sampai jam berapa itu akhirnya sadarnya? Kurang lebih tuh 15 sampai 20 menit. Oh, Kak. bukan yang jam-jaman ya jadi? Enggak sampai jam-jaman. Itu bener-bener kayak dia tiba-tiba ketawa, terus tiba-tiba nangis, terus kejang gitu. Padahal di situ lagi posisi rame. Rame. Siang-siang juga kan ya? Siang-siang, karena kan peserta trainingku lumayan banyak kan. Waktu itu kurang lebih ada 25 orang gitu kan, rame banget kan. Otomatis kita semua panik dong gitu. Nah itu sebenarnya emang tanpa sebab yang tiba-tiba kayak gitu, atau mungkin emang dari sebelumnya tuh anaknya kelihatan kayak udah agak gimana gitu mungkin Mbak? Kalau dari aku lihat, aku dengar ceritanya ya, bukan aku lihat ya, sambil aku lihat juga. Cuma ternyata sebelum kejadian si temanku itu kesurupan, itu dia udah chatting nih sama temanku. Jadi peserta training yang cewek itu chattingan WA gitu sama temanku yang cowok gitu. Ternyata dia udah chatting kayak, kok aku berat banget ya gitu, sebelah sini di pundak gitu kan. Terus bingung dong kenapa gitu. Yang cowok, ternyata yang cowok tuh emang bisa lihat Kak gitu, emang bisa lihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat, itu bisa lihat kayak gitu. Nah terus udah chattingan agak lama, ya nggak ada 10 menit sih. Terus akhirnya langsung kejadian itu langsung tadi. kejadian kesurupan kayak gitu. Jadi masih belum ngerti juga gara-garanya mungkin karena kenapa dulu, kesulut apa dulu baru bisa kejadian kayak gitu, tapi udah ngerasa berat aja gitu. Kalau dilihat dari WA-nya sih dia cuma kerasa, kok aku berat banget ya gitu. Nah ternyata waktu kan udah kejadian yang kesurupan udah selesai, udah orang pinternya udah pokoknya udah normal. Cuma kayak temanku kayak blank, kayak bingung kayak gitu kan. Nah ternyata waktu ditanya si cowoknya juga jawab gitu, oh ternyata di rumah ini tuh emang ada gitu. Dan kebetulan di perumahan ini kita stay-nya itu di rumah yang lantainya tuh 2 gitu, di lantai 2. Nah jadi posisi rumahnya tuh udah lantai 2. Terus jadi aku kan ngajar nih hadapnya ke sana. Nah otomatis peserta trainingku hadapnya aku dong kayak gini. Nah di belakangku tuh ada kayak kolam, tapi dia kolam ikan. Belakang gitu. rumah ya jadi? Jadi kolam ikan ya ada ikannya gitu, maksudnya kayak udah lama gitu loh, kayak bangunan tua kan. Kakak tahu ya, maksudnya kayak bangunan tua kayak gitu. Dan ternyata kata masnya ini, kenapa si mbaknya itu chatting masnya, karena tahu masnya kan nginep di sini ya, nginep di kantor ini, di mes. Nah itu emang bilang emang di sini tuh emang ada gitu. Dan ternyata setelah diceritain emang di sini tuh ada, dan yang nunggu di kolam itu tuh anak kecil kayak gitu Kak. Jadi si mbaknya tadi yang kesurupan itu lagi mau diajak main gitu sama anak kecilnya itu tadi. Sama anak kecilnya. Nah jadi kalau kita semua kan biasa aja ya, maksudnya kalau nggak peka juga dari hal-hal yang kayak gitu. Nah kebetulan si mbaknya ini emang agak peka gitu. Badannya dia bisa ngerespon. Tapi gitu. emang beneran waktu kejadian itu cuma dia sendiri kan, nggak yang biasanya kan ada tuh yang kayak gitu nular terus langsung ke temennya juga menjalar gitu kan. Kalau itu aman, jadi cukup di mbaknya tuh langsung ditanganin terus udah selesai sampai di situ. Iya, jadi temanku itu yang cewek cuma itu doang gitu, yang lain mah aman. Kayak gitu. Dan kebetulan yang ngerespon mungkin badannya dia mau gitu, mau direspon. Jadi bener Kayak gitu kejadiannya sih, tuh gimana? Terus langsung tiba-tiba ketawa terus habis itu nangis, atau sambil kayak ngapain gitu kan, biasanya ada yang sambil kayak kejang mungkin teriak-teriak atau gimana itu?
Enggak sih Kak, jadi bener-bener jam 2 itu lagi suasana hening, lagi ngajar biasa, ya emang dia tiba-tiba ketawa gitu. Dan ketawanya tuh kayak orang gak wajar gitu loh. Oh. Kalau kita ketawa kan ya udah ketawa biasa gitu. Nah kalau dia tuh bener-bener kayak ketawa yang ayo main gitu, kayak ngetawain orang yang bener-bener puas banget gitu. Suaranya Mbak biasanya gitu kan, kalau misal ada orang kesurupan juga itu kadang kan ada yang sampai suaranya ke bawah sama apa yang rasukin itu ya. Kalau itu jadi masih kayak suara emang asli Mbaknya itu atau gimana? Enggak. Oh, udah beda juga. Iya beda juga. Jadi biasanya kan dia agak kalem gitu kan, suaranya nggak sampai yang segede itu. Nah itu bener-bener kayak ya kayak bukan suara dia, tapi ya suara cewek gitu loh Kak. Gitu. Jadi agak merinding juga sih waktu di situ aku. Terus itu gimana tuh Mas Nugi? Apa? Kalau menurut Mas Nugi, sepenglihatannya Mas Nugi itu waktu kejadian itu sebenarnya gimana? Apa sih penyebabnya? Terus apa itu kira-kira yang merasuki sosoknya tuh kayak gimana? Ya dari pesertanya itu aslinya itu dia sudah melihat sosok anak kecil itu Yang ceweknya itu tadi? Iya. Heeh. di bagian kolam. Mungkin pesertanya itu tuh melihatnya itu kayak itu panitianya loh, tapi aslinya bukan. Ya, gitu. Jadi kayak ada sosok panitia. Iya, Tapi kan katanya bentuknya anak-anak. iya. Yang dilihat dia itu panitia gitu loh. Jadi dia itu ngikutin aja apa yang diperintahin sama si sosok kecil itu. Emang kalau kayak gitu emang kegiatannya ngapain aja sih Mbak? Kalau aku kan ngajar ya Kak, jadi kan cuma ngajar aja sih. Jadi kan itu Jadi yang kayak duduk terus habis itu nggak yang bukan kegiatan gimana-gimana enggak, bener-bener aku cuma ngajar. Mereka ya udah sebagai peserta dia dengerin aku, kalau dia pertanyaan dia nanya. gitu. Jadi cuma dengerin aja gitu. Iya, tapi dia kayak merespon Oh. dan ya sejujurnya peserta itu tidak mendengar dari awal apa yang diomongin Mbak Dina pas saat ngajar itu. Dan kalau apa ya, dilihat juga itu anak kecilnya itu tuh kayak pingin dibawa sama pesertanya itu sih. Kesepian mungkin gitu. Iya, karena orangnya itu tuh gampang banget, maksudnya Mbak Ayu main lah, Mbak Ayu lah main lah. Walaupun dia ngomong enggak, tapi langsung dimasukin. Dia tuh ya sejujurnya emang lemah sih ya. Lah, gampang banget. Kalau misalnya diajak ke tempat lain ya mungkin bisa. Emang itu ya kayaknya pernah juga dapet cerita katanya kalau misal emang orang yang udah kebuka jadi emang segampang itu. Gampang banget. Kayak yuk pintu udah dibuka ya kamu masuk, siapa aja boleh masuk. Oh gitu. Tapi kalau dari Mbak Dina sendiri aman aja kan? Aman aja sih Kak kalau Cuma dari aku. lihat dianya aja nggak yang ngerasa juga jadi gimana gitu? Iya, enggak. Kalau aku sendiri sih enggak kenapa-napa ya Mbak. Maksudnya emang cuma nyaksin aja gitu, cuma Tapi lihat kejadian. kata yang tadi ada orang pintar ya, itu katanya gimana? Terus apa namanya, orang pintar kan itu warga situ ya Kak. Ya, pribumi Nah, mungkin ya. Iya, warga situ dan kita semua kan pendatang. Dari aku sendiri pendatang dari Jawa, dari mereka juga pendatang dari luar kota itu. Nah, akhirnya si orang pintarnya itu cerita gitu, Kak ternyata tuh emang di perumahan ini kenapa sepi gitu, karena dulunya tuh emang rame gitu. Jadi bisa dibilang kita satu blok ada 10 rumah ada depan, tapi kan dalam satu perumahan tuh kan banyak banget ya, bisa Yang kosong gitu. bisa sampai 50 rumah itu ya? gitu kan. Oh Nah, iya satu blok. terus apa namanya, dibilang sama bapaknya itu tadi gitu, perumahan ini dulu rame Kak, tapi semenjak ada kejadian yang bikin apa sih, bikin suasana mereka nggak nyaman gitu ya Kak ya, akhirnya satu-satu orang-orang pada pergi gitu, maksudnya pergi pindah gitu. Jadi sebenarnya tempat itu emang udah dikenal karena sisi itunya tadi ya. Makanya betul. jadi sepi. Nah, terus apa namanya, tadi kan baru ngomongin perumahan ya, satu perumahan gitu. Apa namanya, ternyata setelah kita tanya-tanya lagi, ternyata memang rumah yang kita kontrakin, yang kita tempatin itu memang ada gitu. Dan salah satunya tuh yang tadi ganggu mbaknya peserta trainingku. Iya, anak kecil emang dia suka main di kolam gitu. Dan kebetulan juga si mbaknya yang dimasukin emang dia tuh badannya gampang buat masuk gitu kan. Ya udah akhirnya ketemulah sama dia.
ada juga yang di Solo sempat juga ada kejadian itu gimana? Kalau yang di Solo itu kebetulan bukan Solo kota ya Kak. Jadi Solonya tuh agak masuk gitu Iya. kan. Pelosok Agak berarti ya. iya bisa dibilang agak pelosok. Nah, itu kejadiannya itu gini. Itu kan kita masuk dari rumah dulu nih Kak. Nah, sama nih aku ngajar, aku tetap stay di Senin sampai Jumat gitu kan. Nah, otomatis aku datang hari Senin dan dari pertama kali masuk tuh aku udah bisa ngerasain gitu. Oh. Nah jadi karena aku setiap minggu itu ganti kota, ya aku emang nggak bisa lihat, tapi aku bisa ngerasain gitu. Kayak oh ini aneh sih gitu. Jadi nggak tahu ada apa enggak, tapi emang kayak udah ngerasa oh ini kayaknya enggak deh, kayaknya ada deh gitu. Yang dirasa jadi gimana Mak? Kayak merinding kah atau Iya. agak dingin atau jadi emang merinding sih Kak, lebih Merinding ke ya? merinding. Jadi kan ada yang apa sih namanya kayak suasana biasa aja, terus kayak dingin, Auranya gitu ya, jadi udah auranya beda. tuh bener-bener kelihatan gitu. Aku ngerasain gitu kan. Nah kalau yang di Solo itu aku masuk nih dari depan gerbang gitu kan. Dari gerbang itu lantai 2 juga Kak. itu jadi posisinya. bentuknya juga rumah di perumahan gitu. Rumah. Oh. Itu nggak di perumahan, itu di desa Kak. Oh di desa. Tapi desanya sepi Oh. kayak gitu. Nah itu ada di lantai, ada 2 lantai, rumahnya itu 2 lantai dan kita masuk gerbang, dari gerbang masuk ke pintu utama ke teras itu luas Kak, jadi bisa Halamannya luas jadi ya. jadi itu kosong luas dan itu bisa masuk lah mobil 3 Oke. gitu. heeh. Dan depannya tuh ada pohon gede banget, itu tepatnya di sebelah gerbang persis. Jadi kan rumah kita kayak agak ketutup kan. Kayak rindang banget saking rindangnya pohon itu Bener. ya. Iya, tapi aku lupa nggak tahu pohon apa itu gitu. Nah, udah gitu ruangannya tuh gede banget kan. Di lantai 1 ada 3 kamar dan kamar utama tuh ada di apa nomor kedua gitu. Dan ruangannya tuh kayak satu kelas gitu loh. Kan kakaknya pernah SD gitu ya. Nah, Berarti itu- hampir satu studio ini. jadi Persis. yang nggak segede ini kayak sekolah kita kan pernah SD Iya. Kayak kelas Nah, gitu. segitu. Berarti setengah studio. Itu bener-bener gede banget kan. Dan itu cuma ada 2 kasur gitu kan, dan kasurnya juga kecil buat 1 orang. Berapa rombongan itu jadi Mbak? Satu rombongan aja. Dulu Iya. Mbaknya. Mm-mm. Berapa orang tuh jadi? Kita yang nginep di situ ada 4 orang sama aku. 4 orang. Jadi karena ini khusus cewek ya Kak, jadi 3 anak peserta training aku stay di situ dan aku sendiri juga nginep di situ karena nggak ada penginapan, jadi aku stay di situ gitu. Jadi serumah segede itu cuma buat 4 orang. Cuma 4 orang yang nginep, cuma 4 Cewek-cewek orang. lagi ya. Iya cewek semua, jadi cowoknya nggak boleh. Nah terus di lantai atas itu aku dari awal emang kosong ya, emang kita nggak nempatin lantai atas gitu. Nah terus masuk ke belakang itu kayak ada kebun gitu loh. Nah itu tuh kosong Kak, bener-bener gedenya serumah kita yang kita tempatin. Oh. Jadi rumah itu bener-bener panjang banget. itu tuh jadi rumahnya tuh benar-benar yang kayak berpagar gitu nggak sih? Iya, Atau emang di kadang- pagar keliling. Oh pagar keliling. Iya, jadi kayak yang nggak akan ada orang masuk ke situ juga gitu karena itu dipagar kan. Tapi di area desa kan? Tapi desanya sepi juga sih. Iya, desanya sepi dan itu rumahnya gede banget. Kalau orang desa kan, kalau di sini ya gede tapi nggak gede banget. Oh, Itu Kalau rumah itu, gedongan. Iya. iya gitu. benar. Apalagi kalau misal di desa kan bukannya kayak perumahan ya. Iya. Kalau di desa kan lebih kayak berjarak tiap rumah gitu kan. Iya betul. Nah, terus di hari Senin itu aku datang. Ya cuma feeling aja sih, oh gede banget ya rumahnya gitu. Nggak yang gimana-gimana gitu. Cuma dari hari Senin itu dari kepala cabangnya yang ada di situ tuh emang kan cowok tuh. Iya. Cuma kan nggak bisa nginep di situ. Nah, jadi peserta training aku tuh di situ ada 3 cewek, 2 cowok. Oh, Itu dua cowok tapi tadi yang nggak nginep. Yang nggak nginep. Nah, itu udah dibilangin dari hari Senin. Mbak, besok kalau stay di sini nginep, jangan ke lantai atas ya. Gitu. Sama siapanya tuh? Sama kepala cabangnya. Jadi bener-bener kita nggak boleh ada aktivitas di lantai 2. Jadi emang bener-bener dikosongin. Bener-bener dikosongin. Pokoknya kalau mau ada aktivitas, mau nempatin kamar kedua apa ketiga, ya udah. Kalau mau ke dapur nggak usah ke belakang gitu. Oh, jadi emang udah firasat juga ya kepala cabangnya. Tapi tuh sempat juga yang nengokin ke atas terus ngapain di atas gitu? enggak. Sama sekali. Sama sekali. Jadi karena aku juga orangnya gak penakut, ya jadi ya udahlah nggak usah kepo gitu kan, nggak. Nurut aja gitu. Nurut aja gitu. Nah terus
Udah tuh di hari pertama ya udah nurut aja gitu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan ini kejadiannya juga di hari Jumat. Sorry, di malam Jumat, berarti hari Kamis. Malam Jumatnya. Iya, malam Jumat. Baru sampainya ya jadi itu. Yang apa? Waktu baru sampai di Solonya. Iya. Oh, Jadi kan oke. aku udah stay Senin Selasa Rabu, biasa aja kan. Nah, Waktu malam Jumatnya. waktu malam Jumatnya di hari Kamis malam itu bener-bener kayak ada temanku. Jadi teman peserta trainingku kan ada 3 nih. Ada Mbak Ani, Mbak Putri, sama Mbak Vina. Iya. Nah, malam jam abis Isya lah si Mbak Ani bilang, Mbak aku mau kondangan dulu ya, karena kebetulan dia rumahnya situ, Oh, deket situ. daerah situ juga. Jadi orang Soloan. Tapi nggak deket situ sih, maksudnya setengah jam lah gitu nyampe rumah gitu. Nah, oh ya udah gitu, dan kita tungguin sampai malam karena sepi ya Kak, daerahnya kita juga nggak bakal main kemana-mana gitu kan. Nah, jam 10 malam tiba-tiba ada yang ketok pintu gitu. Nah, ya udah mungkin kita pikir Mbak Ani gitu ya, Mbak Ani coba deh bukain. Akhirnya Mbak Vina nih yang bukain pintu ke depan. Tinggal bertiga kan ya pada di Yang rumah. enggak, yang pertama ini cuma Mbak Vina doang ke depan. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Nah, sedangkan posisinya itu kan rumahnya gede banget, di banget keliling ya. Dan itu dikunci Suara ketokannya tuh jadi dari yang gerbangnya atau emang di rumahnya? di rumahnya Kak. Oh, ketokan Nah, yang di pintu rumah. tapi kan kita masih belum kerasa ya, maksudnya si Ani kan tadi bawa kunci gembok gerbang gitu kan. Nah, kita ya udah taunya yang bakal masuk ke ketokan pintu apa sih, pintu utama Iya, pintu ya utama. Ani doang gitu. Emang ada siapa lagi? Gerbangnya juga lagian paling juga dikunci gitu. Iya, itu digembok Kak malah. Oh. Gitu. Jadi nggak akan ada orang masuk kecuali Ani gitu. Nah, udah tuh ternyata si Vina keluar, nggak ada kok, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, terus abis itu posisi jam 10 malam. 10 malam. Nah, jam 11 kurang terus ada yang ketok lagi. Terus siapa deh, coba bukain, Vin gitu kan. Nah, ternyata si Putri kan yang suruh bukain. Nah, nggak berani si Putri. Ya udah akhirnya si Vina ikut. Nah, aku sendirian dong di kamar, di kamar kamar segede jadi itu. posisinya. Akhirnya aku nggak berani juga. Ikut juga. Aku ikut juga tuh ke situ. Akhirnya kita bertiga ngebukain pintu. Emang Ani sih yang datang situ, tapi Aninya sendiri tuh kayak orang ketakutan gitu loh Kak. Kayak cepetan gitu kan. Jam 11 ya? Jam itu? 11 kurang 10 atau 15 gitu. Nah, itu kayak cepetan gitu kan. Nah, udah kita bukain pintu, lari lah dia ke kamar ketiga gitu. Langsung lari ke dalam maksudnya? Iya, lari ke dalam. Bener-bener kita kan tadinya stay di kamar kedua kan. Nah, tapi dia malah milih kamar ketiga yang deket tangga arah naik ke atas. Itu yang sebenarnya juga diwanti-wanti jangan. Oh. Pokoknya kalian bareng ya di sini gitu. Kalian berempat stay aja di satu kamar gitu. Nah, ternyata dia tiba-tiba lari, tapi emang ada kasurnya juga di Iya. kamar ketiga gitu. Nah, abis itu kita bingung dong. Dia bener-bener nangis gitu, kayak orang ketakutan gitu, bener-bener bingung kan. Nangisnya tapi nangis takut kan Mbak? Nangis Bukan yang nangis takut. karena kayak kejadian tadi? Enggak, Oh. ini bener-bener bukan kayak nangis kesurupan ya. Kalau di Padang tadi kan karena kesurupan. Nah, kalau di situ bener-bener kayak nangis takut. Aku tadi lihat apa gitu. Nah, dia nggak mau ngomong malam itu Kak. Bener-bener dia tuh diem, nggak mau ngomong apapun malam itu. Tapi tidurnya di mana dong jadi? Nah, kita paksain ke kamar kedua kan, karena emang kita disuruhnya ya emang di kamar kedua gitu. Pokoknya janganlah sendiri-sendiri gitu, dua-dua, orang kamar kedua aja gede banget gitu kan. Nah, akhirnya kita paksa tuh, udah setengah jam kemudian dia nggak berhenti nangisnya. Masih nangis terus? Masih jadi? nangis terus. Nah, akhirnya kita paksa dia, ya udah kita tidur. Tapi dia tidurnya juga sambil nangis gitu. Tapi dia akhirnya tidurnya Di kamar kedua. Oh, kedua. Kita udah akhirnya mau. berempat gitu. Jadi kita benar-benar tidur berempat di kamar kedua gitu. Nah, akhirnya udah nih pagi kan, hari Jumat. Nah, hari Jumat kita dikumpulin sama kepala cabangnya. Iya. Nah, tapi sebelum itu kan kita panik tuh. Malam-malam Iya. kita takut ada maling atau ada setan mungkin ya. Juga kita juga takut juga. Akhirnya malam itu tuh kita telepon lah sama kepala cabangnya. Waktu malam Jumatnya itu jadi. Malam Jumatnya. Pokoknya disuruh itu anak peserta training yang cowok itu buat gabung sama kita. Oh, jadi nyusulin? Iya, nyusulin. Karena kita nggak Oh. berani berempat. Takutnya lebih ke ada maling takut ada Rawan juga sih masalahnya kan berempat aja, dan satu itu rumah gede. cewek semua Iya. lagi Kak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah dipanggil lah masnya buat tidur di
mes kita tidurnya di depan TV sih. Oh, dia. bukan yang di kamar yang kosong lainnya. Enggak, pokoknya di depan kamar kita persis gitu kan ada TV. Tapi itu waktu kejadian juga mas-masnya udah lagi pada di situ atau emang Enggak. datangnya masih agak pagian lagi mungkin? Enggak, bener-bener kita itu kan kejadian jam 11 ya Kak. Anggap jam 11. Kita udah panik, langsung telepon. Soalnya si Mbak Aninya tuh nggak berhenti nangis sampai tanggal 12. Gitu kan. Jadi kita telepon kepala cabangnya, Oh, kepala yang minta cabangnya tolong akhirnya itu. telepon sama anaknya kan, Mas-masnya. serta temennya yang cowok. Ya udah akhirnya nginep, dia bawa temen cowok juga. Jadi ada 2 yang nginep di situ. Tapi waktu malamnya nggak ada yang kejadian-kejadian Enggak, aneh juga kan? sama sekali hening. Iya. Bener-bener Tapi nangisnya juga udahan? Udah selesai sampai jam berapanya? aku nggak terlalu paham sih. Pokoknya aku ya udah tidur dalam keadaan takut gitu kan. Nah, terus ya udah, mungkin dia tetap nangis ya. Kata temanku juga dia tetap nangis. Tapi subuh dia berhenti tidur. Gitu. Baru sampai subuh? Iya, ya mungkin karena dia lihat apa kan kita nggak tahu kan. Nah, ternyata pas hari Jumatnya barulah dia mau cerita gitu. Tadinya kita dikumpulin nih di ruangan briefing kan. Nah, itu ditanya, "Kamu lihat apa? Kamu lihat apa?" gitu. Dia nggak mau ngomong, Kak. Jadi kayak dia nangis lagi kalau ditanya gitu. Dan kita bingung kan, satu ruangan. Jadi posisi itu ada 6 sama aku. 5 anak trainingku sama ada aku gitu. Nah, akhirnya dia mau ngomong. Jadi tadi malam tuh dia lagi ketok pintu, abis pulang kondangan, dia nengok nih ke kanan gitu. Dan ternyata ada nenek-nenek. Sampingnya pas? Iya, sampingnya banget gitu. Jadi kan kitanya takut ya, kitanya takut merinding. Jadi itu alasan dia nggak mau cerita di malam-malam, takut si neneknya itu masuk ke dalam. Oh iya gitu. benar. Malam Jumat juga kan? Maksudnya malam Jumat. emang katanya kalau misal ada sosok apa di dalamnya. Mas Rugi, kenapa? Nggak Iya, kayak gitu. Jadi bener-bener takut kan. Nggak Iya. Gimana Mas? lanjut aja bisa nggak? Apa Dia apa? habis dari itu aman kan? Aman sih. Aman ya. Aman. Terus apa lagi? Lanjut aja nggak Bapak? Ini kita itu. Nah, Terus udah. Nah, udah kan. Jadi di Jumat pagi tuh bener-bener ditanya kan sama kepala cabangnya. Terus ternyata dia emang lihat sosok nenek-nenek kayak gitu. Dan dia pengen masuk ke dalam rumah gitu. Dan ya karena kita semua nggak tahu ya. Dan ternyata emang si Mbak Vina tadi dia emang bisa lihat Kak. Oh, yang pertama bukain pintu Yang ya? pertama bukain pintu. Dan dia juga ternyata lihat ada nenek-nenek di depan Yang pertama pintu. kali buka pintu? Iya, tapi nggak dibolehin masuk sama si Vina gitu kan. di luar posisi rumah itu. Di rumah, bukan Iya. di gerbang ya kan, Oh, di tapi rumah. di rumah, depan Di- pintu iya, utama, teras. Di area Iya, rumah, benar. tapi kan di teras gitu kan? Iya. Gitu. Terus Dan karena nggak dibolehin masuk, mungkin marah kali ya dan ngelampiasinnya ke Ani tadi Oh, iya, yang itu. baru pulang kondangan. Terus kalau yang alasannya kenapa tiba-tiba tadi langsung larinya ke yang kamar ketiga itu kenapa? Nggak cerita juga? Dia cerita katanya di kamar kedua tuh ada sesuatu gitu yang dia nggak mau ceritain juga gitu. Itu posisinya jadi si Ani itu tadi emang bisa lihat juga? Si Ani dia nggak bisa lihat Kak, tapi dia bisa ngerasain. Oh, Tapi ngerasain. yang nenek-nenek itu dia emang bisa bener-bener lihat. munculin wujudnya? Iya, munculin wujudnya. Jadi dia nggak pernah lihat apapun selama hidupnya tuh tiba-tiba Baru itu? baru itu lihat ke kanan dan si neneknya tuh pengen masuk gitu. Dia pengen masuk ceritanya. Tapi kan karena yang tadi sama Vina nggak dibolehin kan buat masuk. Mungkin dia marah, makanya dia nunjukin nih. Oh, jadi ke- mungkin tadi juga nangisnya tuh karena emang bener setrauma itu pertama kali bisa pertama lihat kali itu ya? dalam hidupnya dia. Oh, gitu. Tapi malah dia bisanya langsung lari ke yang kamar ketiga tuh karena emang lebih ngerasa malah amannya di situ. Karena takut di kamar utama kan gede banget kan. Dan kata si Vina yang bisa lihat, emang ada sesuatu di kamar kedua, di kamar utama ini. Yang ditempatin. Iya, yang kita tempatin karena itu bener-bener gede banget. Dan ada kamar mandinya juga kan dipojokin dan ada yang nungguin juga. Kayak gitu. Jadi emang di rumah itu tuh emang banyak banget katanya. Itu dulunya emang sebenarnya rumah apa sih, Mbak? Emang kosongan terus? Nah, kan udah diceritain kan sama
siapa namanya tadi, Ani, Si Ani. sama si Vina juga kan. Nah ternyata kita cari tahu dong hari Jumatnya ke tetangga, karena kan itu bener-bener rumah baru ditempatin hari Senin Kak. Jadi kita bener-bener, aku bukan orang situ dan anak-anak trainingsku juga bukan orang situ gitu. Akhirnya setelah dicari tahu, Kak, ini tuh rumah kosong udah lama gitu, mau dijual tapi nggak ada yang mau beli gitu, dan dikontrakin juga nggak ada yang mau kontrakin. Dikarenakan Nah ternyata itu tuh dulu itu orang kaya banget di situ, dan ternyata pernah ada perampokan di situ dan ada yang meninggal di situ gitu. Jadi tuh orang-orang kaya dirampok terus ada yang meninggal di situ. Sampai meninggal di situ gitu maksudnya ya. Dan tadi kan hari Senin aku dibilangin kan, jangan ke lantai 2 ya Kak gitu. Nah aku di hari Jumat diliatin nih sama kepala cabangnya, ayo Mbak Dina gitu ke lantai atas gitu. Jumatnya setelah Iya kejadian. Jumatnya. Nah ternyata jadi posisinya tuh kayak tangga, tangga lurus terus belok, terus otomatis kan di belakang aku masih ada ruang kan kalau aku hadap ke belakang gitu. Dan Mbak coba deh hadap belakang gitu, sama kepala cabangku dibilang gitu. Aku nengok dong, dan ternyata ada ranjang Kak. Ranjang gitu. Ada ranjang kosong, nggak ada kasurnya, bener-bener ada, cuma ada ranjang. Di kayak ruang kosong gitu. Iya. Bukan kayak di ruangan gitu kan. Enggak, di ruang terbuka, di ruang tamu gitu. Jadi Ranjang apa tuh? Jadi ruang atas tuh cuma ada satu ruangan kamar yang itu dikunci, itu nggak boleh dibuka. Terus itu ada ranjang di sebelah kamar, dan sampai sekarang kita nggak tahu maksudnya itu ranjang apa gitu. Cuma emang sama pemilik rumahnya, Jangan nempatin ruangan atas, ini udah digembok, dan ranjangnya jangan dipindahin kemana-mana. gitu. Jadi itu sebenarnya emang tadi wasiatnya, pesan-pesannya itu dari pemilik rumahnya, bukan dari karena pemilik rumah. apa tadi kepala cabangnya emang udah ngerti seluk-beluknya rumah itu, bukan? Enggak, karena emang cuma dikasih tahu pokoknya jangan ada aktivitas di ruang atas gitu. Nah, abis dari situ aku agak ngerasain takut sih gitu. Emang beneran, kok aku nggak pernah takut, tapi kali ini bener-bener kayak ngerasain takutnya tuh ngelebihin yang aku lihat kesurupan di Padang tadi gitu. Kalau kesurupan di Padang kan udah jelas ya, oh ini dia kesurupan nih temanku gitu. Tapi kalau yang di sini tuh bener-bener kayak aku nggak lihat wujudnya, tapi aku bisa ngerasain gitu. Rasanya gimana sih Mbak? Emang bener-bener kayak langsung merinding gimana sih? Aku juga tadi juga kaget tau, maksudnya ada apa Mas? Ada Mbak. Itu ya kenapa ya tadi Mbaknya itu ngomong sosoknya itu ada di sebelah kanan, kan Mbaknya nengok. Iya. Nah itu lucunya tadi ada di sini. Ada di situ, nggak tahu kenapa bisa ngomong loh, nggak tahu dia ngomong sendiri ya. Ngomong soalnya sebelum ini itu kita briefing, tiba-tiba nggak tahu dia ngomong tapi nengok, posisinya emang di situ sih. Dan dia tadi mau ke aku, dan ya mungkin mau nunjukin ekspresi di saat di sana ya, tapi aku ngomong enggak, aku nggak mau. Terus aku ya berontak ya, aku nggak mau, udah diem. Nah makanya tadi kan kaget kan. Nah, Aku makanya juga, jujur aja dari awal emang nggak juga nggak apa-apa, tahu, saja. sama cerita juga langsung Iya. auranya beda tau Mbak. Nah dan pasti pas kumpul itu tuh bukan temannya Mbak itu yang dari pintu ke ruang kamar pojok ya, pojok kiri berarti apa kanan? Kalau dari depan kiri Kiri ya, sebelah sini berarti ya. Iya. Lari tapi dengan kecepatan yang nggak wajar gitu ya. Iya. Kayak ketakutan gitu ya. Bener-bener. Tapi nangis. Nangis dia. Nah itu aslinya itu dia bukan itunya, tapi udah kemasukan tuh. Temennya itu aslinya udah kemasukan, dan membahas sama teman-temannya itu nggak tahu. Yang Jadi mas-masan kan. Sorry ya, maksudnya. gimana, tapi nggak gimana yang dirasain Mas Anggi sekarang? Cuma itu sih. Aman kan tapi Aman, makanya. di sini aman juga kan? Ya aman, maksudnya tiba-tiba nggak tahu Mbaknya ngomong ya, kok ada, padahal aku ini posisi normal tuh ada gitu. Sekarang Aman, beneran aman. aman. Serius, Takut nggak ya? apa-apa.
Pas dia Serius nggak bilang apa-apa, begitu. nggak apa-apa. Bener mbak, tadi aku juga ngerasanya udah nggak enak, makanya dari tadi udah langsung waktu pertama cerita yang itu deh kayaknya yang masuk yang mulai solo. Iya, yang Hawanya solo iya dari badannya tuh ngerti gak sih kalau yang biasa langsung kayak panas, terus yang dingin. kayak iya kayak yang jalan kemana-mana gitu loh, Mm-mm. gitu sih. Makanya tadi aku juga kaget banget ya jadi posisi lagi itu. Tapi pas Iya. kumpul itu tuh banyak orang kan. Di mana? Pas kumpul, kenapa kamu semalam nangis gitu? Iya, dia cuma bilang takut gitu. Takut. Dan tapi dia nggak mau ngomong aku lihat apa, aku kenapa gitu. Dia nggak mau ngomong Tapi sambil nangis. sambil nangis. Bener-bener dia cuma mau nangis dan dia cuma mau ngomong sama Vina gitu. Karena Di Vina kan juga sebelahnya. lihat Vina yang kan. bisa lihat ya. Iya, Berarti antara Vina dan Ani. Ani itu berarti di tengah-tengah itu katanya sih yang nangis itu, Si Ani iya. ya yang lihat itu. Mm-mm. Iya. Pokoknya si Ani cuma mau ngomong sama si Vina gitu. Karena lihat kan si Iya. Vina. Jadi kan, nggak memang. perlu ngomong lagi Iya. gitu. Jadi sebenarnya Vina pun juga udah ngerti. Udah ngerti, tapi Vina juga nggak mau ngomong sama kita. Sama aku sama Putri nggak mau ngomong. Gitu. Terus kalau kayak gitu sebenarnya aman gak sih mas? Misal pulang gitu, apakah sosok itu juga masih ngikut atau Enggak, emang aman. cuma gangguin waktu di situ aja? Ya dia nggak gangguin, dia Kayak mau nunjukin ibaratnya cerita minta, gitu. minta tolong sih, Hmm. minta tolong apa habis kena musibah ini. Soalnya sejujurnya ya warga yang itu yang tahu itu tuh hanya cuma apa ya kejadian aneh gitu. Mungkin habis maling tapi aslinya bukan maling, emang ngerampok dan bawa saja. Kalau maling kan paling ngambil barang Iya, langsung heeh, pergi. Mm-mm, Itu betul ada betul. bawa saja. Ya kalau mau diselidiki lagi mungkin pas itu menemukan apa sih panjang, mungkin kayak pisau lipat sih, pisau lipat gunung lah, tapi yang dan kelihatan bukan yang kecil ya, agak kelihatan itu. Tapi terus habis itu Mbak Dinanya juga udah nggak ada apa-apa kan habis itu? Udah nggak ada apa-apa kak, cuma tetap takut aja gitu. Iya, tetap Dan auranya untungnya kan, nggak bisa berubah dong. untungnya kok Jumat pulang kan, jadi oh ya udahlah aman gitu. Aku malam terakhir tadi malam gitu. Tapi Jadi hari itu orangnya itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. udah aman dari habis pembicaraan itu aman. Terus katanya sih udah berapa bulan dia nggak betah di situ, akhirnya dia dipindahin cabangnya gitu. kalau kayak gitu tuh jadi emang kerjanya juga di rumah itu kah atau gimana? Iya kak, Oh. jadi dia tidur di situ, dia juga kerjanya di situ. Jadi mes sama kantor jadi satu. Terus juga pekerjaannya cuma berempat itu tadi. Iya, berlima sama kepala Serem cabang. juga ya. Seluas itu dan halaman dan pintu itu jauh. Gede banget, bener-bener gede banget. Rumah tergede yang pernah aku Tergede dan terseram. yang pernah aku kunjungi saat aku neraningin orang. Tapi untungnya juga cuma itu aja kan ya Mbak. Udah nggak ada lainnya, aman kan? Maksudnya dari mungkin keseharian, mungkin dari pengalaman waktu lagi train di mana, ngajar di mana, itu nggak ada yang se-freak itu, nggak ada yang semengerikan itu juga kan? Enggak, emang ini sih paling kerasa banget kak, rumahnya juga. Iya sih. Gitu. Padahal dari seorang Mbak Dina yang emang nggak punya itu ya kemampuan, pokoknya buat lihat kan ya. Iya. Jadi nggak yang begitu peka juga, tapi itu sampai yang bisa bener-bener semerinding itu, terus juga temennya sampai yang sebegitunya. Jadi mungkin ada buat teman-teman yang di rumah saran atau pesan buat teman-teman yang nonton di rumah, buat yang mungkin mengalami kejadian yang sama dengan Mbak Dina itu tadi, bisa dikasih saran atau Ya, mungkin pesannya. kameranya sebelah kanan. Kalau saran sih mungkin hampir sama ya kak pada umumnya. Pokoknya kalau dimanapun kita singgah gitu di situ, walaupun cuma berapa hari, numpang berapa minggu gitu, ya kan itu kita nggak akan stay lama di situ ya. Tetap permisi aja sih gitu, dan nggak usah aneh-aneh gitu. Maksudnya kita ngomong sewajarnya aja gitu, nggak usah kasar-kasar lah gitu. Apalagi kita nggak tahu gitu asal usul tempat ini tuh gimana, apakah ini maksudnya serem apa enggak sih gitu kan, kita nggak tahu ya. Kayak gitu sih kak, tetap permisi aja sih intinya. Jadi intinya biarpun emang kita juga nggak bisa yang secara langsung melihat, nggak yang sepeka itu, tapi tetap yakin lah ya, di mana-mana tetap pasti yakin. juga tetap kita hidup Iya. bersebelahan dengan sosok lain lah ya gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu ya Mbak, cukup. Tadi juga udah lumayan menegangkan juga. Makasih Mbak Dina atas pengalaman, atas kisahnya tadi yang udah dibagikan dengan kita, dengan teman-teman yang ada di rumah, dan semoga itu tadi bisa untuk
berbagi pengalaman dengan teman-teman, dan teman-teman bisa belajar juga dari situ. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina itu, jadi pesan-pesannya pokoknya kita di mana aja harus permisi, harus tetap waspada juga, nggak bisa, tetap jaga etika ya, Iya, tetap betul jaga Kak. etika juga, biarpun kita dimanapun, tapi kan kita nggak ngerti di situ ada apa, nggak ngerti dulunya seperti apa, jadi kita harus tetap selalu waspada. Dan mungkin bisa nih dari Mbak Dina, apa nih mau share Apa? sosial medianya mungkin? Iya, siapa tahu bisa di follow. Ya, Silakan. apa nih? Mau apa IG, Twitter, iya, boleh. Facebook? Oke, IG aja kali Ya, ya. oh iya, Ya, boleh. IG-nya bisa @dianurmayanti_, itu aja Nah, Kak. Nur Terus Mayanti. Mas Nugi? Aku ya seperti biasa Nugi_SR. Ya, Ya, dah udah cukup. aman. IG aja. IG aku males yang lain cuy. Oke, ya udah, jangan lupa juga kalau misal dari aku Vitara F, jangan lupa di follow. Jadi mungkin cukup itu aja. Jadi kalau misal kalian juga nggak mau ketinggalan video-video atau konten-konten kita selanjutnya, tetap pantengin di channel YouTube kita Ampu Studio. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan buat kalian yang mau request konten horor lainnya, bisa tulis aja langsung di komen. Dan juga sampai jumpa, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Area mistis, rasakanlah, mereka ada di sekitarmu.